Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Al-Faroihan, LPPM Universitas Al-Faroihan bekerja sama dengan DPPM Kemristek Dikti mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat fokus pada tanggap bencana darurat di tahun 2025. Kegiatan ini kami laksanakan di Desa Tandihat dan Desa Sibarabara, Kecamatan Angkola Selatan dan Kecamatan Angkola Sangkunur. Kegiatan tanggap darurat bencana tahun 2025 ini kami berfokus pada 3 area yang dasar, yaitu yang pertama yaitu sarana logistik, yaitu pemberian bantuan berupa bahan pokok makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Kemudian yang kedua fokus pada kesehatan dan gizi, dan yang terakhir terhadap sanitasi air, sehingga kebutuhan-kebutuhan bagi para pengungsi itu sangat diperlukan bagi mereka. Di penghujung tahun 2025 ini, kita kembali mengalami kejadian di mana terjadi banjir di 3 provinsi di ujung Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kita berawal di salah satu daerah di Sumatera Utara, Desa Tandihat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Rices, para penduduknya terkena salah satu bencana, yakni longsor disertai pergeseran tanah, menyebabkan tanah retak di setiap sudut, termasuk di setiap rumah para warga, sehingga desa tersebut tidak bisa ditinggali. Para warga telah mengungsi di sebuah desa yang jauh dari desa mereka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Aufa, Roihan, salurkan bantuan logistik, kesehatan, dan sanitasi air bagi korban bencana di Tapanuli Selatan. Tim Tanggap Darurat Bencana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM Universitas Aufa Roihan, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Ditjen Risbang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemdikti Saintek, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada 15 Desember 2025. Kegiatan ini menyasar 187 kepala keluarga, KK, yang terdampak bencana, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberian bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan sanitasi air bersih. Ketua Tim Kegiatan dari LPPM Universitas Aufa Roihan menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari respon cepat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat pasca bencana. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan logistik harian, pemeriksaan dan layanan kesehatan dasar, serta upaya penyediaan sanitasi air bersih guna mencegah munculnya penyakit berbasis lingkungan. Selain distribusi logistik, tim juga melakukan pemeriksaan kesehatan langsung kepada warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu. Edukasi singkat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, turut diberikan sebagai langkah pencegahan penyakit di tengah kondisi darurat. Perwakilan masyarakat Desa Tandihat mengapresiasi kehadiran tim tanggap darurat tersebut. Bantuan dinilai sangat membantu warga yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan kesehatan akibat dampak bencana. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah pusat dalam mendukung upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat, serta memperkuat peran institusi pendidikan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana.
teman-teman, inilah kondisi desa Sibarabara yang akan kita berikan bantuan. Yang sudah kita berikan bantuan beberapa. Nah, ini sekarang lagi hujan dan kembali lagi airnya sudah naik kembali. Terima kasih, kita lihat ya. Ya. Kemudian kita beralih ke Desa Sibarabara di Kabupaten Angkola Sangkunur, Kecamatan Tapanuli Selatan. Terjadi bencana alam berupa banjir yang menenggelamkan seluruh rumah warga. Kami dari tim LPPM Universitas Aufa Royhan mendirikan posko serta memberikan bantuan berupa sembako, selimut, serta perlengkapan lainnya. Dan juga kami memberikan obat-obatan kepada para warga yang terdampak. Suatu malam, langit gelap gulita. Hujan turun tak kunjung reda. Sungai yang biasanya tenang, kini bergemuruh. Airnya coklat pekat, membawa lumpur dan puing-puing. Derasnya arus menerjang rumah, merobohkan jembatan, dan memutus akses jalan. Tanah yang seharusnya menyerap air, justru mengeras karena pembangunan yang tak terkendali. Di balik awan gelap, tersimpan cerita lain. Hutan-hutan di hulu telah gundul. Sungai-sungai penuh sampah dan bangunan liar. Bencana ini bukan hanya hujan, tapi juga ulah tangan manusia yang merusak keseimbangan alam. Air bah yang keruh datang dengan cepat, menenggelamkan jalan dan halaman rumah para warga. Banjir seringkali mencakup penyebab kompleks. Hujan ekstrim, kerusakan hutan, sampah, pembangunan tak teratur. Dampak merusak, kehilangan harta, tempat tinggal, trauma mental, dan berbagai narasi yang saling bertentangan. Faktor alam versus faktor manusia atau kebijakan, serta solusi yang beragam. Reboisasi, perbaikan drainase, kesiapsiagaan masyarakat, perubahan tata kelola. Banjir bisa menjadi bencana alam yang terjadi tiba-tiba, banjir bandang, atau bertahap. Namun, kerap kali diperburuk oleh tindakan manusia, seperti penebangan hutan dan pembuangan sampah sembarangan. Banjir kali ini benar-benar merusak. Tani tanaman warga hancur, banyak ternak mati, dan rumah para warga penuh lumpur. Siklus ini harus diputus. Bencana adalah cermin, bukan alasan. Perlu ada evaluasi menyeluruh, penegakan hukum, dan perubahan kebijakan yang mendasar, bukan hanya seremoni empati dan bantuan sementara. Rakyat harus menuntut pertanggungjawaban, agar narasi alam kembali menjadi kekuatan yang bersahabat, bukan penghancur.